Pada kelompok yang bertugas disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Maizul Habibah yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang konstitusi. Sebelum kami mempresentasikan makalah hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Tarisa Aliflia, NIM 043, kemudian Fathia Hidayatul, NIM 022, dan Alisa Diah, NIM 040. Baik, untuk presentasi yang pertama, saya persilakan kepada rekan saya, Alisa Diah. Baik, boleh di-share screen? Sudah ya? Belum terlihat. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai konstitusi. Boleh next? Next lagi. Yang pertama adalah pendahuluan yang diawali dengan latar belakang. Kami mengambil latar belakang dari masalah konstitusi karena menurut kami dengan apa yang hasil dari pencarian kami, yakni pada suatu negara di seluruh dunia pasti mempunyai konstitusi. Karena konstitusi dapat diartikan sebagai salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Maka dari itu, begitu pentingnya konstitusi itu di dalam suatu negara. Begitu menurut Adnan Buyung Nasution tahun 1995. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agar dapat dikatakan sebagai negara yang ideal, negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Nah, konstitusionalisme itu sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Maka dari itu, bahasan tentang negara dan konstitusi pada bab ini, pada apa yang kami presentasikan terdiri dari konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia dan perkembangan konstitusi itu sendiri di Indonesia. Boleh next? Rumusan masalah yang kami ambil yakni yang pertama, apa pengertian dari konstitusi? Yang nomor 2, apakah penting penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia? Yang ketiga, bagaimanakah perkembangan konstitusi di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga pasca Orde Baru? Kemudian, tujuannya yakni yang pertama untuk mengetahui pengertian dari konstitusi, yang kedua, untuk mengetahui pentingnya penetapan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, dan yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan konstitusi di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga pasca Orde Baru. Baik, kita berada di bab 2, yakni pembahasan. Bahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian konstitusi. Dari beberapa ahli yang kami lihat, yang kami baca, yakni salah satunya Herman Heller,
membagikan pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu yang pertama, konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Kemudian, selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Yang kemudian selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Dan yang ketiga, konstitusi atau undang-undang dapat dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil government by law, not by man, atau yang bisa diartikan pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia. Kemudian poin 2.2 akan disampaikan oleh Saudari Fatia. Baik, terima kasih Alisa. Lanjut ke poin 2.2, pentingnya penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang merdeka. Tentu saja Indonesia mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk BPUPKI yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsuzun Bikosakai, kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Dengan terbentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya. Dan untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Indonesia merupakan negara hukum, yang ciri-ciri negara hukum yaitu 1. Memiliki asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. 2. Asas legalitas. 3. Asas pembagian kekuasaan. 4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. 5. Asas kedaulatan rakyat. 6. Asas demokrasi. Dan 7. Asas konstitusional. Asas legalitas dan asas konstitusional merupakan ciri yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan bentuk legalitas adanya peraturan secara tertulis. Dengan demikian, secara konstitusional yang juga merupakan ciri pokok negara hukum telah terpenuhi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional. Sedangkan hukum merupakan produk politik, karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling interaksi di kalangan politisi. Sedangkan politik itu kental dengan kepentingan. Oleh karena itu, tidak mustahil karena kepentingan itulah kemudian dapat merubah produk hukum juga. Demikian halnya terhadap konstitusi di Indonesia yang telah selalu berubah dan mengikuti perkembangan politik. Bisa di next, Mbak. Baik, poin selanjutnya 2.3, perkembangan konstitusi di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga pasca Orde Baru. Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian konstitusi. Hal tersebut karena jika suatu undang-undang atau konstitusi tidak lagi memenuhi harapan atau aspirasi rakyat, maka konstitusi tersebut dapat dibatalkan dan diganti dengan konstitusi yang baru. Pergantian konstitusi dapat terjadi. Seperti yang saya bilang, pergantian konstitusi dapat terjadi jika suatu undang-undang atau konstitusi tidak memenuhi harapan atau aspirasi rakyat. Berikut merupakan tahap perkembangan Undang-Undang Dasar. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Pada tahun 1949, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang ketiga, tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan demokrasi terpimpin disusul demokrasi Pancasila. Lalu yang keempat, di tahun 1963, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mulai berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Menurut Jimli Asidik pada tahun 2007, jika ditinjau dari sudut perkembangan naskah UUD, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati 6 tahap perkembangan. Yang pertama, dengan UUD 1945 di tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Konstitusi pertama ialah UUD 1945, disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hasil dari sidang PPKI, berlaku nasional hingga tanggal 27 Desember 1945. Selanjutnya, Republik Kedua Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Bermulanya Konstitusi RIS adalah ketika Indonesia menyetujui hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Salah satu hasilnya yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat yang mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Secara hukum, negara Republik Indonesia masih tetap ada, tetapi berubah status menjadi salah satu negara bagian dari negara RIS. Negara RIS dengan konstitusi RIS hanya berlangsung sangat pendek, karena memang tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan yang menghendaki negara kesatuan, bukan negara serikat. Tidak menginginkan negara dalam negara, sehingga beberapa negara bagian meleburkan diri kembali ke Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penggabungan negara-negara ke Republik Indonesia, yakni pada tanggal 9 Maret, negara bagian dan negara Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Subang, dan Padang masuk ke dalam Republik Indonesia, lalu pada tanggal 11 Maret 1950, memasukkan negara Pasundan menjadi daerah Republik Indonesia, lalu pada tanggal 24 Maret 1950, memasukkan Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menjadi daerah Republik Indonesia, lalu pada tanggal 4 April 1950, negara Bangka Belitung, Riau, Banjar, Dayak Besar, Kota Waringin, Kalimantan Tenggara masuk ke dalam daerah Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950, disusun piagam persetujuan antara pemerintah RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur, menyatakan menyetujui membentuk negara kesatuan kembali. Selanjutnya, UUD sementara 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli tahun 1959. Dari tahun 1950 sampai tahun 1959 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Hal ini diakibatkan karena sistem pemerintahan pada masa UUD sementara 1950 menggunakan sistem kabinet parlementer yang sangat tidak cocok dengan jiwa Pancasila. Berikut merupakan pergantian kabinet selama periode konstitusi UUDS 1950. Yang pertama, Kabinet Natsir. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang keenam, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Yang ketujuh, Kabinet Juanda.
Pada periode konstitusi ini, stabilitas nasional sangatlah terganggu akibat banyaknya pergantian kabinet. Hal ini membuat konstituante bersama dengan pemerintah menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS. Akan tetapi, konstituante tidak berhasil untuk membentuk konstitusi baru yang akan menggantikan UUDS 1950. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisikan yang pertama, menetapkan perubahan konstituante, pembubaran konstituante, yang kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang ketiga, menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPAS dengan dikeluarkannya dekret tersebut, naskah Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Lama dari tahun 1959 hingga 1965. Periode ini didominasi kuat dari presiden. Peran partai politik menjadi terbatas. Sedangkan pengaruh komunis semakin berkembang dan peranan ABRI menjadi meluas. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, Presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif dan masih banyak lagi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Lama. Selanjutnya, masuk ke Orde Baru, masih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru melakukan pembenahan atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Pada mulanya, Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, namun dalam perjalanannya, Orde Baru telah berubah. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 dimanipulasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalah tafsirkan dan menguntungkan penguasa, disakralkan untuk tidak diamandemen. Lalu kemudian terjadi ketidakmerataan hasil pembangunan, kesenjangan kaya dan miskin semakin lebar, utang semakin membengkak dan akhirnya menumpuk menjadi krisis multidimensi. Dan dengan dipelopori mahasiswa rakyat menuntut reformasi di skala bidang, akhirnya rezim Orde Baru tumbang dengan mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dari 1998 hingga sekarang. Pengalaman pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat multi-interpretable mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Hal tersebut melatar belakangi perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen merupakan keharusan, karena hal itu akan mengantar bangsa Indonesia ke arah tahapan baru penataan terhadap ketatanegaraan. Menurut Jimli Asidik, pada tahun 2007, terdapat 5 naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diberlakukan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua, naskah perubahan pertama UUD 1945 yang disahkan pada tahun 1999. Yang ketiga, naskah perubahan kedua UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2000. Lalu yang keempat, naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2001. Dan naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945
yang disahkan pada tahun 2002. Selanjutnya, bab 3 akan disampaikan oleh Tarisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Fatia. Selanjutnya bab 3, yakni penutup. Ada kesimpulan. Dapat diambil kesimpulan dari materi ini, konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Asas legalitas dan asas konstitusional merupakan ciri yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum. Sedangkan konstitusi atau undang-undang dasar merupakan bentuk legalitas adanya peraturan yang tertulis. Sehingga suatu konstitusi sangat penting untuk dimiliki suatu negara. Indonesia mengalami beberapa kali pergantian konstitusi. Hal tersebut dikarenakan jika suatu undang-undang atau konstitusi tidak lagi memenuhi harapan aspirasi rakyat, maka konstitusi tersebut dapat dibatalkan dan diganti dengan konstitusi baru. Selanjutnya, saran. Sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus memahami dan mematuhi konstitusi yang dimiliki oleh negara kita. Di sisi lain, karena masih minimnya kesadaran akan konstitusi, maka perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk menemukan suatu solusi terhadap sebuah kasus yang konkret. Selanjutnya, berikut referensi yang kami ambil dalam materi konstitusi ini. Selanjutnya, sekian dari presentasi kami. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nyalakan mikrofon, sebutkan nama dan NIM. Izin bertanya. Sebentar guys. Nah, sudah ya. Sempat mati. Baik, sepertinya Ibrahim Umar ya tadi. Baik, nama saya Ibrahim Umar, NIM 085. Saya izin bertanya. Apabila kita ketahui konstitusi selalu berubah, seperti halnya pergantian periode sampai dengan 6 periode dari tahun 1945 sampai dengan 2002, ini menunjukkan bahwa konstitusi itu sangat fleksibel. Apakah konstitusi dari hal tersebut, apakah konstitusi dapat bersifat sebaliknya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Ibrahim. Pertanyaan akan kami tampung dulu, selanjutnya pertanyaan kedua, apakah ada teman-teman? Izin bertanya. Baik, silakan Nia.
Perkenalkan, nama saya Lailia Kurniawati Dewi, NIM 001. Izin bertanya, kan diketahui bahwa konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Nah, apabila konstitusi, terus Indonesia kan di sini menganut konstitusinya itu UUD 1945. Nah, apabila konstitusi itu berubah ataupun tidak ada, terima kasih. Mohon maaf, apa bisa diulangi ya? Apabila suatu konstitusi suatu negara itu berubah atau tiba-tiba berganti dengan hukum yang lain, bagaimana menurut Anda kondisi negara tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Saudari Mia. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Baik, mungkin dari saya. Oke, baik, perkenalkan saya Muhammad Yusri NIM 031, NIM 031, jadi izinkan saya bertanya, apakah negara yang tidak punya konstitusi itu pasti akan runtuh gitu ya? Mengingat kita lihat kerajaan-kerajaan dan kekaisaran-kekaisaran dahulu itu ada yang sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun berdiri. Nah, pertanyaan saya, apakah konstitusi itu bisa mempengaruhi keberadaan negara? Yang kedua, apakah memang negara-negara kekaisaran dan kerajaan-kerajaan dulu itu tidak punya konstitusi atau memang punya konstitusi atau bagaimana? Ya, peradaban-peradaban terdahulu. Mungkin dua itu saja. Terima kasih. Ada yang kurang jelas? Ya, terima kasih Saudara Yusuf, sudah jelas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada lagi? Saya izin bertanya. Baik, silakan Saudari Alvina. Ya, saya Alvina Siti Kofifah, NIM 006. Tadi kan dijelaskan bahwasanya terjadi pergantian kabinet beberapa kali. Nah, yang saya tanyakan, apa faktor yang menyebabkan pergantian kabinet tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Saudari Alvina. Mungkin sesi pertama dari sesi tanya jawab ini saya akhiri dulu, akan menjawab pertanyaan teman-teman ya.
Permisi, saya ingin bantu menjawab pertanyaan dari Yusril yang bagian apakah negara yang tidak memiliki konstitusi akan runtuh. Berdasarkan pencarian saya, menurut fungsi konstitusi sendiri itu fungsinya untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Jadi fungsi konstitusi sendiri itu supaya pemerintah nggak berkuasa seenaknya. Jadi hak-hak warga negara itu dapat terlindungi dan tersalurkan. Jadinya kalau pertanyaan apakah negara yang tidak memiliki konstitusi akan runtuh, menurut saya iya, karena pemerintahnya bakal bertindak seenak-enaknya gitu dan nggak merhatikan masyarakatnya. Jadinya kalau masyarakatnya nggak sejahtera, pasti masyarakatnya juga akan kontra gitu sama pemerintahnya. Kalau lama-kelamaan kontra, misal nauzubillah terjadi di Indonesia, masyarakat kontra dengan pemerintah, bisa jadi pajak nggak akan lancar kan. Sedangkan sumber dana pemerintahan itu dari pajak. Nah, lama-kelamaan kalau negara kehabisan dana, negara tersebut pasti nggak bisa berkembang lagi dan itu bisa menyebabkan keruntuhan. Jadi jawaban saya ya bisa runtuh tanpa konstitusi karena pemerintah bisa bertindak sewenang-wenangnya. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Nabilia untuk pertanyaan saudara Yusril. Memang apabila suatu pemerintahan tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut akan berantakan karena setiap masyarakat dari negara itu akan berbuat keegoisannya masing-masing ya. Kemudian pemerintahan terdahulu itu mungkin memang ya mempunyai konstitusi. Misal dalam sebuah kerajaan tentu ada suatu aturan yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat di pemerintahan itu serta warga-warganya begitu. Apakah sudah terjawab pertanyaan dari saudara Yusril? Sedikit klarifikasi saja. Jadi semua bahkan peradaban-peradaban kuno itu juga punya konstitusi ya, berarti yang sampai ratusan tahun itu. Termasuk negara-negara apa? Kerajaan itu. Ya. Menurut saya iya ya kan konstitusi ini landasan hukum. Apabila di suatu pemerintahan itu tidak ada hukum yang mengikat, pasti juga akan berantakan pemerintahannya. Sampai peradaban kuno sekalipun ya, berarti tidak hanya peradaban modern yang punya konstitusi itu. Ingin menjawab. Jadi konstitusi itu ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Pada masa peradaban dulu mungkin ada konstitusi, tetapi konstitusi tersebut tidak tertulis, seperti peraturan yang melarang ini, peraturan yang mengharuskan itu, seperti itu. Maka tadi Yusril bertanya tentang kerajaan bisa bertahan hingga ratus-ratus tahun, ya salah satu alasannya karena mereka memiliki konstitusi. Dan apa konstitusi yang mereka anut? Mereka memiliki konstitusi tertulis dan juga konstitusi tidak tertulis. Nah, mungkin konstitusi tertulis ini yang konstitusi tertulis dan tidak tertulis itu yang membuat kerajaan mereka tetap bertahan hingga beratus-ratus tahun seperti itu. Apa terjawab? Terjawab. Terjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Apabila ada teman-teman yang mau membantu jawab, dipersilakan juga ya. Permisi, saya izin menjawab pertanyaan Ibrahim Umar yang bertanya bahwasanya bagaimana sifat dari konstitusi, apakah bisa tidak fleksibel? Menurut saya, konstitusi harus bersifat fleksibel karena konstitusi kan merupakan dasar dari suatu negara yang dimana jika dasar negara tersebut berubah sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan persetujuan dari seluruh rakyat-rakyatnya melalui perwakilan rakyatnya, maka bisa saja berubah tergantung dengan kondisi dan hukum yang ada. Nah, hal ini juga
insya Allah dapat menjawab pertanyaan Nia yang bertanya bagaimana jika konstitusi di dalam sebuah negara tiba-tiba berubah. Nah, menurut saya itu tidak bisa dilakukan secara seperti itu, secara tiba-tiba. Karena yang dinamakan konstitusi adalah menyangkut kepentingan seluruh warga negara yang ada di dalam negara tersebut, baik pemerintahannya, baik rakyat-rakyatnya, seluruh komponen-komponen yang ada di dalam negara tersebut. Jadi jika terjadi suatu perubahan konstitusi di dalam suatu negara, pasti pemerintah yang bersangkutan akan mensosialisasikan terlebih dahulu kepada rakyat-rakyatnya melalui Majelis Perwakilan Rakyat atau lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan aspirasi rakyat, kemudian bertanya bagaimana respon dan bagaimana tanggapan dari rakyat-rakyat dari sebuah negara tersebut. Jika tiba-tiba itu berarti pemerintahan dari negara tersebut berlaku dengan sewenang-wenang, berlaku dengan sesuka hati mereka, dan itu tidak dibenarkan. Seperti itu. Apakah menjawab? Berarti konstitusi itu bisa menolak aspirasi rakyat apabila tidak pas gitu. Apakah maksudnya konstitusi itu dapat menentang rakyat seperti itu? Iya, seperti itu. Ya, menurut saya dapat karena begini, di dalam sebuah negara tidak dimungkinkan dan tidak bisa dipungkiri bahwasannya ada beberapa sebagian masyarakat yang yang tersusupi oleh ide-ide tertentu, yang disusupi oleh paham-paham tertentu, yang dimana paham-paham tersebut tidak sama dan tidak relevan dengan konstitusi yang ada di dalam negara tersebut. Jadi menyebabkan konstitusi tersebut terlihat seperti bertentangan. Padahal yang salah adalah rakyat tersebut karena rakyat tersebut sudah memiliki ide atau paham yang tidak relevan dengan konstitusi yang ada di dalam negaranya. Seperti itu. Jadi fungsi sebuah konstitusi sendiri adalah untuk menyelaraskan, untuk menjadikan pemerintah dan rakyat itu menjadi satu visi dan misi. Jadi ketika kita mempunyai misi dan visi yang sama, maka kita akan berjalan dengan bersama-sama. Kita tidak akan berjalan bertentangan seperti itu. Permisi, mungkin izin menambahkan. Baik, silakan ya. Dari Alisa, mungkin kalau untuk apakah aspirasi konstitusi itu menentang aspirasi rakyat atau tidak, kalau menurut saya itu relatif. Soalnya konstitusi itu kadang bersifat fleksibel, kadang juga kaku. Menurut saya, apabila konstitusi itu ditetapkan dengan cara yang sulit, mengubahnya, maka konstitusi itu bersifat kaku. Akan tetapi, apabila konstitusi suatu negara itu mudah dilobi atau mudah berubah, biasanya konstitusi itu bersifat fleksibel. Lalu untuk aspirasi rakyat tadi relatif dapat atau tidaknya konstitusi itu dapat berubah, menurut saya menyesuaikan dengan perkembangan rakyat. Yang sudah hal ini berhubungan dengan konstitusi kita yang sempat berubah selama 4 kali. Dalam suatu amandemen sampai sekarang itu kalau nggak salah 4 kali. Semua konstitusi itu memuat hal-hal pokok. Makanya diharapkan akan lebih mudah apabila konstitusi tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Dengan sebaliknya menurut saya konstitusi atau UUD akan bersifat kaku atau tidak dapat dirubah apabila tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Jadi konstitusi itu relatif kalau menurut saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih tambahannya untuk Nia. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Alvina. Apa faktor penyebab pergantian kabinet? Kan pergantian kabinet itu pada masa konstitusi UUDS 1950. Di masa UUDS 1950, konstitusi tersebut memuat dasar negara Pancasila. Tetapi, sistem pemerintahan pada saat konstitusi tersebut berlangsung merupakan sistem kabinet parlementer, di mana sistem kabinet parlementer sangatlah tidak cocok dengan Pancasila, dan hal tersebut juga sangat baru bagi bangsa Indonesia. Nah, maka berangkat dari hal tersebut, maka pada saat pemerintahan menggunakan sistem kabinet parlementer, akhirnya mengalami banyak pergantian kabinet. Seperti itu. Apakah terjawab? Baik, izin menambahkan, pada masa demokrasi parlementer itu banyak terjadi perselisihan antara partai politik, sehingga banyak terjadi mosi tidak percaya dan pencabutan dukungan yang menyebabkan kabinet itu jatuh dan Perdana Menteri harus mengembalikan mandatnya ke Presiden. Begitu. Bagaimana Saudara Alvina? Izin menambahkan sedikit, menurut saya juga pergantian kabinet itu juga dilihat dari kinerja anggotanya. Apabila kinerja anggota tersebut tidak maksimal, tidak dapat membuat perkembangan atau setidaknya mengatasi masalah yang ada, menurut saya itu salah satu faktor yang membuat pergantian kabinet. Baik, terima kasih Tarisa dan Nafilja. Apakah Saudari Alvina, apakah terjawab? Terima kasih sudah terjawab. Baik, terima kasih kembali. Baik, sesi pertama dari tanya jawab ini sepertinya sudah terjawab semua. Apakah ada pertanyaan lanjut dari teman-teman untuk sesi kedua? Permisi, aku mau izin bertanya. Baik, silakan Hafizul. Sebelumnya mohon maaf, aku off cam. Jadi pertanyaanku, kan negara ini masing-masing negara punya bentuk konstitusi yang berbeda-beda. Bagaimana cara suatu negara itu menentukan konstitusi yang akan dipakai di negaranya, biar sesuai gitu. Terima kasih. Izin bertanya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Adenia. Perkenalkan, saya Adenia NIM 044 mau bertanya. Konstitusi kan berdasarkan dari itu aspirasi rakyat juga. Nah, Indonesia itu kan luas, rakyatnya itu kan butuh punya keperluan masing-masing kan. Nah, pasti rakyat A pengen ini, rakyat B pengen ini, beda-beda. Kadang ada yang bertentangan. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk memanage itu agar konstitusi tetap, misal ada perubahan konstitusi tetap terjadi dan tidak ada disintegrasi. Terima kasih. Aku izin bertanya ya. Pertanyaannya,
Sebentar, aku mau memaparkan sedikit. Dalam Konstitusi Negara Indonesia, yaitu UUD 45, pada pembukaannya itu menyatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan seterusnya. Namun pada kenyataannya, implementasi sebagian dari pemerintah dan rakyat Indonesia bertolak belakang dengan isi konstitusi tersebut. Masih banyak perselisihan, seperti antar suku, budaya, seperti itu yang berbeda-beda, perselisihan ras dan agama, kemudian masih banyak praktik korupsi, masih banyak rakyat pedalaman yang kurang terfasilitasi dalam menempuh pendidikan. Apakah faktor yang menjadi penyebab adanya implementasi yang menyimpang dari pemerintah maupun rakyat terkait Konstitusi UUD 45? Dan bagaimanakah langkah strategis yang harus dilakukan untuk meluruskan implementasi konstitusi agar sesuai dengan UUD 45? Aku ulangin ya pertanyaannya. Yang pertama itu, apakah faktor yang menjadi penyebab adanya implementasi yang menyimpang dari pemerintah maupun rakyat terkait Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945? Dan bagaimanakah langkah strategis yang harus dilakukan untuk meluruskan implementasi konstitusi agar sesuai dengan UUD 1945. Terima kasih. Apakah jelas? Ya, sangat jelas. Terima kasih Saudari Lia. Lia. Ya, sama-sama. Saya izin bertanya, apakah masih diperbolehkan untuk bertanya? Baik, silahkan Saudari Artisha. Ya, perkenalkan nama saya Artisha Saleh Pramesti, NIM 073. Tadi disebutkan ya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pertanyaan saya, apakah hubungan antara konstitusi dengan negara hukum yang memiliki ciri-ciri seperti asas-asas ya sudah disebutkan tadi ya? Ya, pertanyaan saya seperti itu. Apakah bisa diterima? Maaf, apa bisa diulangi, Artisha? Pertanyaan saya, apakah hubungan antara konstitusi dengan negara hukum? Intinya seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaan dari Saudari Artisha. Untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi menjawab, sangat dipersilahkan ya. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Hafizah. Bagaimana cara menentukan konstitusi yang tepat untuk untuk digunakan dalam sebuah negara? Nah, menurut hasil pencarian saya, yang pertama adalah konstitusi tersebut harus sesuai atau harus disetujui oleh badan legislatif negara yang telah dibentuk maupun seluruh komponen yang ada dalam negara tersebut. Yang kedua adalah konstitusi tersebut harus dapat relevan, harus dapat sejalan dengan perkembangan yang ada di dalam suatu negara tersebut. Sama dengan penjelasan saya dan teman-teman di dalam pertanyaan sesi 1 tadi, yang dimana bahwasannya konstitusi dapat bersifat kaku dan dapat bersifat fleksibel. Yang dapat bersifat fleksibel
fleksibel, yakni mengikuti perkembangan yang ada di dalam suatu negara tersebut. Apakah membantu? Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi konstitusi itu dipandang bagaimana bentuk negara atau kondisi negara tersebut. Sehingga seperti Indonesia, cara menentukan konstitusinya, karena Indonesia berbentuk fragmen, itu implikasinya pada keanekaragaman yang terbentuk. Sehingga seperti Alisa tadi, konstitusi itu membentuk agar masyarakat dan pemerintah itu sejalan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tambahannya, yang dimana juga kita mengetahui bahwasanya Indonesia menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, itu juga mengimplementasikan bahwasanya kita berbeda-beda namun harus tetap sejalan, dan sejalannya itu juga dijembatani dengan cara membentuk konstitusi yang sejalan dengan apa yang akan menjadi visi ke depannya. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Ertisa. Baik, silahkan Dania. Silakan. Tadi pertanyaannya apa hubungannya negara hukum dengan konstitusi? Menurut saya konstitusi kan menempati posisi sentral atau posisi yang paling krusial dalam kehidupan bertata negara. Apalagi negara yang mendasarinya dengan konstitusi. Kita tahu bahwa negara hukum menempatkan semua hukum peraturannya pada hukum tertulis maupun tidak tertulis. Negara hukum akan selalu menjadikan konstitusi sebagai pedoman atau sebagai dasar hidup dalam setiap penyelenggaraan kehidupan negara. Sedangkan konstitusi sendiri merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjalankan kehidupan suatu negara. Jadi hubungan antara negara hukum dan konstitusi menurut saya merupakan hubungan yang saling berdampingan atau selaras. Karena kita tahu konstitusi itu tidak hanya mengenai hukum tertulis, akan tetapi konstitusi juga memiliki hukum yang tidak tertulis. Demikian konstitusi itu yang dapat saya jelaskan tadi bersifat fleksibel dan bersifat kaku, sehingga negara hukum bisa saja menganut konstitusi yang tertulis maupun tidak tertulis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nia sudah terjawab. Izin menambahkan apa boleh? Iya, silakan. Dari inisiator. Seperti yang dikatakannya tadi, negara hukum itu negara yang lahir
atau negara yang diatur oleh hukum dan melahirkan konsepsi sebagai negara hukum. Jadi konstitusi itu berguna untuk menjadi instrumen yang mengatur negara tersebut, begitu. Dan hubungan antara negara dan konstitusi itu sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Seperti Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang 1945 dan undang-undang lain yang mengatur sistem pemerintahannya. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Nia dan Inayatul. Izin menjawab untuk pertanyaan Lia. Iya, silakan. Menurut saya dan kelompok saya, faktor dari penyebab implementasi yang menyimpang dari UUD yakni yang pertama, kurang adanya pemahaman mengenai hukum. Sikap egois yang dimiliki oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, individualis, tidak toleran, kurang adanya aparat penegak hukum yang adil dalam menegakkan hukum, seperti yang kita lihat di dalam banyak berita. Kemudian kurang tegaknya supremasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyalahgunaan teknologi. Yang dimana hal tersebut akan menjadi celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan terhadap hukum, terhadap UUD yang menjadi konstitusi negara Indonesia. Kemudian yang nomor 2, yakni langkah strategis untuk meluruskannya, yaitu itulah mengapa dibangun badan yuridis, badan yuridis untuk mengatur, mengatur jalannya hukum yang berada di dalam Indonesia, di dalam suatu negara. Badan yuridis sendiri, yakni badan yang berfungsi untuk mengatur jalannya hukum yang ada di suatu negara dan menindak dengan tegas oknum-oknum yang melakukan penyelewengan terhadap hukum untuk menjamin rasa keamanan dan kenyamanan oleh seluruh rakyat yang ada di dalam negara tersebut. Apakah membantu? Ada feedback? Ada feedback? Apa saya boleh bertanya mengenai jawaban yang itu Alisa kemukakan tadi? Silakan. Saya izin bertanya. Lalu bagaimana tanggapan Anda jika sebuah konstitusi itu dibuat tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan untuk rakyat, karena seperti yang kita ketahui bahwa pemerintahan Indonesia itu bersifat demokrasi, pemerintah oleh rakyat, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih.
Apakah saya boleh menanggapi dari pertanyaannya Inayatul? Boleh, silakan. Jadi kan konstitusi ini dasar hukum yang ada di suatu negara. Jika dasar hukumnya tidak sesuai dengan rakyatnya, kegiatan bernegara nanti akan tidak berjalan dengan lancar. Bahkan bisa saja negara itu mengalami kehancuran dan gak ada lagi gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Hafi. Izin menambahkan juga bahwasannya konstitusi merupakan salah satu unsur penting dalam bernegara, yang dimana konstitusi ini akan melahirkan hukum-hukum yang akan ditaati dan harus ditaati oleh seluruh warga negara agar tercipta negara yang aman, damai, sejahtera, nyaman, sentosa. Ya, seperti itu. Jadi, jika konstitusinya sendiri tidak relevan dengan kondisi dan keadaan masyarakatnya, maka hal itu tidak bisa disebut konstitusi, karena konstitusi sendiri bersifat universal, bersifat untuk mengatur seluruh rakyat dalam suatu negara tersebut. Oke, baik. Aku udah klik sama jawabannya yang awal, cuman masih ada menurutku masih ada yang belum terjawab gitu loh. Soalnya kan tadi di paparannya kan termasuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa terkait rakyat pedalaman yang kurang terfasilitasi dari segi pendidikan. Tadi langkah strategisnya kan adanya badan yuridis. Nah, menurut aku badan yuridis itu kan menangani dalam skala besar untuk pemerintah atau oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Tapi untuk langkah strategi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau generasi bangsa Indonesia itu sendiri, menurut aku belum terjawab ya tadi dari pernyataannya Alisa dan teman-teman yang lain, mungkin bisa ditambahkan. Permisi, Saudari Lia, bisa diulangi kembali mungkin pertanyaannya yang bagian yang belum terjawab ini. Apakah Saudari Lia masih terhubung? Ya, sembari menunggu Saudari Lia terhubung kembali, saya permisi untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Aden yang bertanya bagaimana caranya jika terjadi untuk menentukan konstitusi agar tidak terjadi disintegrasi. Nah, menurut saya konstitusi didirikan dengan adanya tujuan untuk menyatukan seluruh komponen yang ada di dalam suatu negara, sehingga negara tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, dapat berjalan di dalam satu rel yang lurus dan bersama-sama. Jadi kemungkinan untuk konstitusi menyebabkan disintegrasi itu sangat kecil, karena konstitusi sendiri seperti apa yang
yang telah kita ketahui sebelumnya, konstitusi dapat bersifat kaku dan dapat bersifat fleksibel, yang dimana dapat berubah jika terjadi perubahan dan dimana akan bersifat kaku ketika terjadi ketika konstitusi tersebut mempertahankan prinsip hukumnya. Nah, jadi menurut saya konstitusi tidak menyebabkan disintegrasi karena tujuan konstitusi sendiri adalah untuk menyatukan dari seluruh komponen yang ada di dalam suatu negara. Terima kasih. Permisi, izin menjawab pertanyaan dari Lia. Kalau tidak salah, pertanyaannya itu langkah strategis untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya. Jadi yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara reforma agraria. Maaf, aku izin masuk lagi. Ya, yang poin yang paling krusialnya itu kurang terfasilitasinya rakyat pedalaman, terutama dalam hal menempuh pendidikan seperti itu. Iya, baik, itu kan juga saya akan jawab. Itu juga termasuk dengan kesejahteraan. Jadi bisa dilakukan dengan cara reforma agraria. Reforma agraria ini merupakan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki akses masyarakat di pedalaman begitu. Untuk terkait pendidikan bisa dilakukan dengan cara mengirimkan guru-guru karena bisa diketahui, tenaga kerja guru tuh sebenarnya kurang karena masih banyak guru-guru yang tidak mau untuk terjun ke pelosok dikarenakan kurangnya fasilitas dan sebagainya. Jadi yang pertama dilakukan itu bisa memperbaiki fasilitas di pedalaman dengan cara reforma agraria tersebut. Selain itu juga jika sudah ada guru, otomatis kan tenaga pendidikannya sudah ada. Nah, di sana bisa mengajarkan pendidikan ke anak-anak pelosok. Begitu sih, menurut saya. Terima kasih. Sama-sama, ada yang mau menambah? Mungkin dari Yuli tadi menanggapi di awal ya. Bagaimana Saudari Lia? Terima kasih Saudari Salis atas bantuan jawabannya. Apakah Saudari Lia masih terhubung? Oh iya, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Semoga bisa terrealisasi semuanya untuk langkah kita di masa depan nanti. Amin. Amin. Baik, apakah jika sudah cukup, kami akan menutup presentasi dari kelompok 3. Apakah ada feedback yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya waktunya sudah cukup ya. Ya, saya akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari teman-teman dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan dan kesalahan penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.